Pak Fu, kami sudah sesuai permintaan Anda. Membuatkan model replika yang persis dengan Anda. Tingkat kemiripan 100% dalam 3 hari. Akan dikirim ke lokasi pernikahan Anda dan Nona Su. Paspor Inggris Anda juga akan segera selesai. Baik. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, melayani klien sepenuh hati adalah prinsip kami. Sayang, cepat lihat. Ya ampun, katanya pacar bos Su itu tuli. Makanya pas melamar, dia sewa gedung tertinggi di kota ini supaya pacarnya bisa lihat jelas tulisan nikahi aku. Bos Su sayang banget sama pacarnya ya. Setelah nikah pasti jadi istri yang baik. Iya. Aku besar di panti asuhan, umur 9 tahun. Karena demam tinggi telah ditangani, jadi tuli. Lalu Su Jingyao datang ke hidupku yang kelam. Xinyan, nikahi aku. Aku akan sayang kamu seumur hidup. Jingyao, bersama kamu adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi di hidupku. Demi kasih kejutan di pernikahan, diam-diam aku sembuhkan telingaku. Tapi malah gak sengaja dengar. Dia selingkuh di belakangku. Xinyan, kamu di mana? Aku cari di toilet gak ketemu. Xinyan, kamu kemana? Kenapa nggak bilang dulu? Aku angkat telepon teman. Di sini berisik banget, jadi aku turun ke bawah. Kalian lanjut aja. Ayo. Kak Yao Yao, kamu kan sebentar lagi nikah sama kakak ipar. Terus selingkuhan yang kamu simpan di luar gimana? Kakak ipar masih di sini. Jaga omonganmu. Takut apa? Kakak ipar kan gak dengar. Aku cuma penasaran, Kak Yao Yao. Mau diapain pacar gelapnya itu? Biarkan aja tetap kusimpan. Dia cuma buat hiburan. Cuma peliharaan. Yang aku cinta cuma Xinyan. Tapi soal ini, jangan sampai Xinyan tahu. Kalian jaga mulut baik-baik. Kalau ada yang berani bocorin ini ke telinga Xinyan, jangan salahkan aku. Kasihan banget Kak Yao Yao. Pelihara pacar gelap aja. Nggak boleh ketahuan. Suamiku itu udah lama tahu urusanku. Kamu pikir Kak Yao Yao kayak kamu? Ini tuh cinta sejati buat Kak Yao Yao. Kak Yao Yao, karena kakak ipar nggak bisa dengar. Kamu sama selingkuhanmu di rumah, pernah nggak ngerjain itu? Iya. Kak Yao Yao, kalian pernah nggak? Jelas pernah. Bahkan seru banget. Kak Yao Yao emang jago mainnya. Xinyan, kenapa nggak diminum? Nggak cocok ya? Bentar, aku panggil pelayan buat gantiin minumanmu. Iya, HM, apa sih yang lagi mereka omongin? Kok bisa ketawa selebar itu? mereka lagi iri lihat hubungan kita yang harmonis. Katanya, kita pasti bakal jadi pasangan paling mesra sedunia. Su Jingyao. Dulu kupikir hidup bersamamu adalah kebahagiaan terbesarku. Tapi sekarang, kamu justru malapetaka terbesar dalam hidupku. Xinyan, kamu kenapa? Aku agak capek. Mau pulang istirahat. Gak nyangka Su Jingyao berani terang-terangan ngomongin hal jorok kayak gitu sama anak buahnya. Hari ini aku baru pulang dari luar negeri setelah telingaku sembuh. Aku harus kasih kejutan buat Jingyao di hari pernikahan. Gimana, Xinyan? Kehidupanmu di luar negeri enak nggak? Enak. Aku beliin kamu tas favoritmu. Xinyan, ada klien datang. Nanti aku kesini lagi, ya? Itu lagi, suami budekmu? Jaga omonganmu. Yang paling kucinta tetap. Aduh, pelan-pelan dikit. Gimana, enak nggak? Su Jingyao,
Semua perbuatanmu bikin mual. Kenapa nggak nunggu aku? Kamu lagi bad mood ya? Kalau gitu, aku antar kamu fitting jas ya. Buat pernikahan kita. Jas customnya udah datang. Sama gaun pengantinku juga. Gak bisa. Kalau terus begini, Su Jingyao bakal curiga. Oke, ikutin maumu. Bossu, jas pesanan dari Prancis. Sudah tiba. Anda mau coba sekarang? Bossu perhatian banget, ya. Sampai khusus nyari penerjemah bahasa isyarat. Gak cuma itu. Berlian yang dipakai di bros jas ini. Itu khusus beli Bossu. Dari lelang luar negeri, dan harganya gila-gilaan. Bros custom lo itu. Punya pacar kayak Bossu gini. Aku emang mati bahagia seumur hidup. Oke. Kalau gitu, ambilin dan tunjukin. Sinian, kamu suka? Suka atau enggak, emangnya ngaruh? Toh juga nggak akan aku pakai. Lumayan. Sinian, kamu lihat bagian paling tengah berliannya? Ada ukiran LH Forever kan? Aku ukir nama kita juga di situ. Ini artinya, berlian abadi, cinta selamanya. Artinya cintaku ke kamu juga abadi. Cintamu ke aku. Beneran abadi? Aduh, aku sumpah. Aku Su Jingyao akan selamanya mencintai Fu Xinian. Seumur hidup, bukan. Selama-lamanya, nggak akan pernah hianat. Kalau sampai hianat, biar disambar petir. Su Jingyao. Bahkan Tuhan pun tak tahan melihatnya. Apa dirimu sendiri? Benar-benar tidak merasa bersalah atas semua ini? Berani-beraninya kau masih bersumpah dan berbohong. Aku angkat telepon dulu. Kenapa? Aku sedang menemani Xinian memilih baju. Yao Yao, aku kangen kamu. Temani aku, ya? Aku tidak punya waktu. Yao Yao, malam ini biarkan aku melayanimu dengan baik, ya? Baiklah, aku segera ke sana. Maaf ya, Xinian. Ada urusan mendadak di kantor, aku harus pergi. Kalau ada yang mau diubah, bilang saja langsung ke pelayan tokonya. Baik. Pergilah kalau memang sibuk. Aku mengerti kamu. Ya ampun, pernyataan cinta Bos Su ini menyentuh sekali. Aku sampai mau menangis. Bahkan saat buru-buru pergi kerja, dia masih sempat memikirkan Tuan Fu. Benar-benar wanita sempurna. Wanita sempurna? Tuan Fu, jas ini tidak jadi dicoba? Tidak perlu. Kenapa Tuan Fu kelihatan tidak begitu senang? Mana Xinianku? Dia sudah selesai mencoba bajunya? Dia masih di toko atau tidak, Bos Su? Tunangan Anda sudah pulang. Baik. Tolong kirim jas dan gaun pengantinnya ke Jalan Pinghe nomor 16. Baik, Bos Su. Gimana, Xinian? Setelan ini, benar-benar pas di badan aku. Aduh, Ayuan. Gaun pengantin ini baru datang hari ini. Hampir aja kamu robek. Gaun ini kan emang buat kamu pakai biar aku lihat. Terima kasih juga untuk Yao Yao yang pesankan setelan ini. Malam ini, aku bakal layanin kamu habis-habisan. Aduh, aku lupa Tuan Fu nggak bisa dengar. Aku pasti tambahin subtitle. Su Jingyao, mulai sekarang, kamu dan aku nggak ada hubungan apa-apa lagi. Xinian, kamu kenapa? Apa hari ini kamu salah makan? Aku langsung panggilin dokter sekarang. Gak apa-apa.
Cuma hari ini. Ngelihat foto-foto menjijikan di internet. Jangan lihat lagi, itu cuma hoax. Kamu begini, aku juga ikut sedih. Aduh, siapa sih yang bikin sinian aku jadi kayak gini? Apa kamu sendiri nggak sadar? Cepat minum. Ini sebenarnya kenapa? Malam ini aku mau tidur sendiri. Sinian, kamu ngapain? Kamu kenapa? Su Jingyao. Nyesel cinta sama kamu. Kenapa tega begini? Kamu sendiri yang bawa aku ke surga. Aku bakal baik sama kamu seumur hidup. Terus kamu sendiri juga. Yang dorong aku ke neraka. Sinian, kenapa kamu kemarin tiba-tiba mendorongku keluar kamar? Apa karena masalah di butik itu? Aku benar-benar ada urusan mendesak. Maafkan aku ya. Aku nggak marah. Kerjaan lo ini. Aku benar-benar tahu salahku. Ini semua salahku. Maafkan aku ya. Aku agak lapar. Aku mau cari makan dulu. Biar aku buatkan. Kak Yao Yao, semalaman kamu nggak balas chatku. Aku sampai nggak nafsu makan. Kamu harus temani aku. Pasti selingkuhannya lagi. Su Jingyao. Jangan bilang kamu mau pakai alasan kerja lagi buat senang-senang. Sinian, maaf ya. Ada urusan kantor, dinas beberapa hari. Tenang, sebelum pernikahan, aku pasti sudah kembali. Semua urusan akan kurus dengan baik. Pergilah. Wajar kalau kamu sibuk. Jingyao. Kamu masih mencintaiku, kan? Kenapa kamu tanya begitu? Aku selalu mencintaimu. Tenang, soal pernikahan akan kupersiapkan dengan baik. Aku pergi dulu. Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Semalam, selingkuhan Su Jingyao memakai setelan ini untuk bersenang-senang. Dan sekarang, dia malah menyuruhku memakainya di hari pernikahan. Menjijikan sekali. Ada apa, Tuan Fu? Waduh, Kak Ilya hamil dan dia seneng banget. Ini anak pertamanya. Katanya dia mau ngasih sebagian sahamnya. Buat anak itu juga. Buat Fu Xingyan, Su Jingyao udah nggak cinta sama kamu. Kalau kamu punya harga diri, mending mundur sekarang. Aku ini istri sahnya Su Jingyao. Semoga rencanamu cepat berhasil. Gak apa-apa, Antuang. Tolong kumpulin semua barang yang berhubungan sama aku dan Su Jingyao. Jadi satu. Baik. Su Jingyao, aku benar-benar pernah mencintaimu. Tapi kamu udah bikin aku sadar. Di dunia ini nggak ada cinta sejati. Ini kejutan yang aku siapin buat dia. Putar ini saat pernikahan. Untungmu tetap utuh. Tenang aja, aku pasti bantu kamu kasih pelajaran buat perempuan itu. Tuan Fu, sesuai permintaan Anda, semuanya udah diberesin. Oke.
Permisi, apa benar Anda Tuan Fu? Halo, saya petugas dari lembaga kematian palsu. Paspor dan tiket pesawat menuju Inggris sudah selesai diurus. Silakan diterima. Terima kasih. Sama-sama. Selain itu, replika mayat yang Anda minta. Kami kirim tepat hari pernikahan. Ada lagi, Tuan Fu? Masih ada satu lagi. Tolong surat wasiat ini diserahkan. Langsung ke Su Jingniao di lokasi pernikahan. Lalu surat hari ini, kirimkan tepat saat saya sudah pergi. Jangan sampai ada yang curiga. Terima kasih. Baik, tenang saja. Kami pasti urus semuanya. Baiklah, jangan khawatir. Pasti kami urus dengan baik. Xinian, urusanku di sini belum selesai. Besok di pernikahan, aku pasti bisa datang tepat waktu. Bagus. Di pernikahan nanti, aku sudah siapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Nanti kamu juga akan tahu. Sudah, sibuk dulu ya. Aku tutup. Oke, sampai ketemu besok di pernikahan. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Xinian. Kamu jangan buat ulah ya. Aku sudah bilang padamu. Cinta sejatiku itu cuma Xinian. Iya, aku tahu. Kerjaannya cuma mikirin Xinian MU terus. Padahal yang ada di perutmu itu jelas-jelas anakku. Sudahlah, jangan cemburu. Meski aku menikah, aku tidak akan melantarkan kamu dan anak kita. Asal kamu jangan sampai bocor ke telinga Xinian. Aku tahu Yaya yang paling baik. Kalau begitu, bagaimana kalau di acara pernikahan nanti? Dasar jahat kamu. Bos Su benar-benar perhatiannya. Semua bunga sesuai kesukaan pacarmu. Benar kan? Iya, aku dengar semua hidangan di sini. Juga makanan kesukaan pacarnya. Disiarkan langsung ke seluruh dunia. Sambut mempelai pria. Loh, kok mempelai prianya belum datang? Entahlah, waktunya kan sudah lewat. Jangan-jangan ada kejadian tak terduga? Para tamu undangan. Wanita, maaf tunggu lama. Pria titip pesan kejutan. Jadi sebelum pernikahan dimulai, akan ada satu acara tambahan. Hadirin sekalian, silakan arahkan pandangan ke layar besar. Ini, Bos Su? Ada apa ini? Dia selingkuh? Bukannya Bos Su cuma suka sama pacarnya? Kok bisa main belakang sama asistennya? Ternyata Su Jingniao juga. Perempuan yang gak bisa jaga diri. Matiin! Cepet matiin! Oh. Kamu di mana? Xinian gak bisa dengar. Harusnya gak bakal ketahuan. Pasti ada orang yang mau bikin kacau di pernikahanku. Nona Su, tunanganmu kemarin bunuh diri. Turut berduka ya? Apa? Bunuh diri? Ya ampun, pernikahan jadi pemakaman? Pasti tunangannya Su Jingniao. Tahu soal perselingkuhannya, nggak kuat terima kenyataannya. Jadi milih bunuh diri. Nggak tahu malu banget. Su Jingniao ternyata bunuh tunangannya dengan tangannya sendiri. Ini siaran langsung semua gawat banget nih. Nggak mungkin. Kalian udah muter video. Sekarang malah nebarkan fitnah suamiku meninggal. Tega-teganya bawa peti mayat ke pernikahanku. Satpam, usir mereka. Satpam. Nona Su, kami nggak bohong. Tunanganmu benar-benar sudah bunuh diri. Dia ninggalin surat wasiat di dalam. Kalau nggak percaya, boleh buka dan lihat sendiri. Baik, aku mau lihat kalian mau main drama apa lagi. Nggak mungkin. Kemarin kami baru saja video call. Apa kalian yang salah orang? Ngomong. Apa kalian yang membunuhnya? Makin ngawur aja, Nona Su. Kami nggak ada masalah sama Tuan Fu. Ngapain kami bunuh dia? Bawa jenazahnya ke sini juga permintaan terakhirnya. Kami cuma menjalankan amanah. Xinian, kenapa badanmu sedingin ini? Biar aku hangatin ya, biar hangat. Bangun dan lihat aku. Hari ini hari pernikahan kita. Kamu tega ninggalin aku sendirian di sini. Nona Su, mohon ikhlaskan. Tuan Fu sudah meninggal. Pergi. Dia tidak mati. Dia cuma tertidur. Ini surat wasiat yang dia tulis semasa hidup. Jadi kami bisa tahu. Dia bunuh diri kemarin jam 6 sore.
Kemarin jam 6 sore? Berarti, baru saja selesai video call, dia langsung bunuh diri? Su Jiniao, saat usiaku 22 tahun. Kamulah yang menarikku keluar dari dunia yang hampa. Terima kasih untuk 5 tahun kebersamaan ini. Demi kamu, sebulan lalu aku keluar negeri demi operasi. Agar di hari pernikahan dengar kamu bilang, aku bersedia. Tapi tak kusangka, setelah pendengaranku pulih, suara pertamamu yang kudengar. Justru suaramu menggoda pria lain. Setengah bulan ini, aku hancur, putus asa, dan akhirnya semuanya terasa datar. Aku sudah paham, tidak ada cinta yang abadi di dunia ini. Aku sangat berterima kasih kamu pernah hadir di hidupku. Tapi di kehidupan berikutnya, tidak, untuk selama-lamanya. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Ini semua salahku. Ternyata selama ini, dia selalu berjuang sendirian. Ini semua salahku. Semua karena kebebasanku, dia mati. Ini cuma prank? Kelihatannya juga tidak. Membosankan. Pernikahan berubah jadi pemakaman. Sungguh sial. Sudahlah, pergi, pergi, pergi. Maaf, Ini pasti cuma akal-akalan Fusinian. Mana mungkin dia bunuh diri? Kalau aku kesana sekarang, malah menghibur Su Jiniao, paling-paling langsung dimaki. Bahkan bisa kehilangan semua yang sudah kumiliki sekarang. Lebih baik tunggu beberapa hari saja. maaf. Semua gara-gara kebebasan yang kuberikan, kamu jadi mati. Sinian, kenapa kelihatannya banyak banget barang yang hilang? Foto pernikahan kita kok nggak ada? Be Asih? Nona, Be Asih, siapa yang suruh kamu buang barang-barang Sinian? Tanpa izinku, siapa berani buang? Tuan Fu yang minta saya turunkan. Lalu dia bakar semuanya. Waktu saya lihat, sudah jadi abu, sudah terlambat. Kerja kamu gimana sih? Masa kamu nggak tanya dulu kenapa? Saya sudah tanya. Tuan Fu bilang semua ini nggak ada artinya lagi. Oh, Nona, 2 hari lalu pas bersihin sampah, saya nemu cincin. Cincin ini kayaknya mahal. Mungkin punya Tuan Fu. Nggak sengaja kebuang. Jadi saya ambil lagi. Kok baju-bajunya juga nggak ada satupun? Terus foto kita? Kenapa semua tentang kita? Hilang semua? Sinian, kamu sebegitu bencinya sama aku? Hari-hari ini pasti berat banget buat kamu. Ini dari Tufu, dia sudah bereskan semuanya. Katanya, setelah dia pergi, ini diserahkan ke Nona. Pergi? Sinianku sudah mati. Apa? Maaf, Nona, saya nggak tahu. Beliau nggak bilang apa-apa. Saya tahu akhir-akhir ini sikap Tuan Fu memang aneh. Tapi saya nggak nyangka sama sekali dia bunuh diri. Sikapnya aneh? Kenapa nggak bilang ke aku? Saya minta maaf, Nona. Saya benar-benar nggak nyangka dia nekat. Kematiannya, kamu juga ikut andil. Ini, Nona, Nona, ini, pergi. Aku sudah bilang, enyah loh. Gak nyangka kamu sebegitu bencinya sama aku. Sampai rela pakai kematian buat balas dendam. Padahal aku kira, hari ini bakal jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku akhirnya bisa nikah sama pria yang aku cintai. Ternyata, maafin aku, Sinian. Ini semua salahku. Kalau bukan karena keserakahan sesaatku, mungkin akhir cerita kita bakal beda, kan? Tanpa Sinian. Buat apa lagi benda ini? Buat apa? Kamu masih cinta sama aku, kan? Kenapa kamu nanya gitu? Aku selalu cinta sama kamu. Tenang aja, soal pernikahan bakal aku siapin baik-baik. Aku pergi dulu. Ternyata saat itu dia udah putus asa. Kenapa aku nggak sadar dari awal? Yao-yaonya mana? Ada di kamar. Pak Su, cepatlah naik dan lihat keadaannya. Nona sudah sehari semalam nggak makan sama sekali. Aduh, anak ini. Ayo kita naik dan cek. Jangan sampai terjadi apa-apa. Cepat. Yao. Aduh. Anak ini ngunci diri di dalam, makanya pun nggak mau. Gimana ini? Nggak apa. Minggir, biar aku yang urus. Yao. Papa mama datang jenguk kamu. Kamu nggak apa-apa? Yao. Nggak ada suara. Terpaksa kita dobrak pintunya. Aduh. Yao, kamu nggak apa-apa? Yao. Yao, kamu bikin mama khawatir setengah mati. Kami lihat siarnya,
langsung pesan tiket tercepat. Terbang ke sini buat jenguk kamu. Emma, Sinian dia ninggalin aku. Dia pergi duluan. Ini semua salahku. Semua gara-gara aku. Aku yang bikin dia mati. Aku yang lakuin hal menjijikkan itu sampai dia putus asa. Dia sayang aku, tapi karena serakah, aku jadi pembunuhnya. Udah. Gak usah ngomong gitu. Sini, anak mama. Bangun. Yang terpenting kamu masih hidup. Jelaskan, kenapa kau lakukan itu? Ayahnya anak-anak, apa yang sedang kamu lakukan? Yao Yao sudah terpukul seperti ini. Kenapa kamu masih menyalahkannya? Apa tidak bisa menunggu sebentar? Ah, sudahlah. Ya sudah, jangan dibahas lagi. Turut berduka cita. Yang pergi biarlah pergi. Tapi yang masih hidup harus tetap melanjutkan hidup. Bu. Aku ingin mengadakan pemakaman untuk Sinian. Cukup kita berdua saja. Ya sudah, apapun maumu. Ibu turuti semua maumu. Sekarang yang paling penting, makanlah dulu, ya? Ayo, nak. Ini semua salahku. Yao Yao, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Orangnya sudah tiada. Biarlah yang sudah berlalu menjadi pelajaran. Ah, Yao Yao, kamu ini sebenarnya baik-baik saja. Tapi kenapa harus mencari sensasi? Sinian itu. Meski tuli, hatinya baik dan sikapnya juga bagus. Kenapa kamu harus mencari pacar gelap? Nanti di mana kita taruh muka keluarga Su? Ayahnya anak-anak, bisakah kamu diam sebentar? Apa kamu tidak lihat kondisi mental Yao Yao sedang tidak baik? Ini akibat perbuatannya sendiri. Bukannya aku mau ceramah, Ibu. Dari kecil dia selalu dimanja. Lihatlah hasil didikanmu. Nanti, kita harus bagaimana? Ayah, biarkan aku berpamitan dengan Sinian. Baik, tapi jangan lakukan hal bodoh. Hukuman tetap hukuman. Tapi di lubuk hati ayah tetap berharap kamu. Yao Yao. Sinian. Ini semua salahku. Pulanglah. Aku pasti perlakukanmu lebih baik. Semua uangku untukmu. Semua sahamku juga untukmu. Pulanglah, ya? Minggir. Jangan sentuh Sinianku. Dia cuma tertidur. Jangan ganggu dia tidur. Sinian sudah meninggal. Yao Yao. Bisakah kamu sadar? Tidak. Dia masih hidup. Dia belum mati. Yao Yao sudah gila. Bagaimana ini? Yao Yao, jangan buat ibu takut. Ibu takut. Cepat. Kalian mau apa? Aku mau menemani Sinian. Kamu cari siapa? Permisi, apa Anda Su Jingyao? Kamu siapa? Ini adalah sesuatu yang buat Sinian. Secara khusus titipkan. Untuk diserahkan kepada Anda. Silakan terima. Terima kasih atas kerjasamanya, Nyonya Su. Kami permisi. Kenapa semuanya foto aku dan Kinyuan? Jangan-jangan ada yang diam-diam memotret kami. Lalu mengirimkannya ke Sinian. Siapapun dia, kalau sampai kutemukan, aku pasti akan mencincangnya sampai hancur. Permisi, Pak. Saya mau lapor polisi. Ada apa? Saya curiga tunangan saya dibunuh. Ada yang memotretku terus, lalu kirim ke dia. Oh, saya ingat. Anda itu Nona Su. Yang heboh santero kota beberapa hari lalu kan? Ya, Siapa nama tunangan Anda? Fu Sinian. Baik, kami sudah memahami garis besar kejadiannya. Kasus Anda kami terima. Jika ada perkembangan, kami akan menghubungi Anda. Mas, tolong isi lagi. Nona Su, kamu sudah mabuk di sini berhari-hari. Bukan urusanmu.
Cepat isi. Ini gelas terakhir. Habis itu, silakan pulang. Jangan banyak omong. Aku mau minum semaunya. Atau ku beli saja tempat jelek ini dan kau ku pecat. Sinian? Sinian? Kamu tahu nggak betapa aku merindukanmu? Apa kamu baik-baik saja di sana? Kok bisa? Tega-teganya ninggalin aku sendirian. Mau minum, Bossu? Pergi. Bossu, pacarmu sudah lama pergi. Bagaimana kalau... Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara soal dia. Mati kamu. Mati kamu. Langsung pergi dari hadapanku. Pergi. Su Jingyao, Ya? Kamu siapa? saya petugas yang waktu itu. Kami menemukan ponsel tunangan Anda. Silakan dicek. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan kamu pernah diikuti. Kalau ada perkembangan terbaru, saya akan hubungi kamu lagi. Terima kasih, Pak. Sudah merepotkan. Kalau tidak ada hal lain, kami pamit dulu. Fusinian, jangan pura-pura bodoh. Orang macam kamu mana mungkin bunuh diri? Lihat baik-baik. Su Jingyao sekarang sudah jadi milikku. Mati atau tidak, kamu sudah kalah telak. Uang dan kekuasaannya pun, pada akhirnya, akan jadi milikku. Ternyata Qin Yuan bajingan itu. Selama ini yang terus memprovokasi Xinyan. Ternyata dia yang merebut Xinyanku. Selama ini aku selalu dibodohi olehnya. Kai Liao, kamu baik-baik aja? Aku beberapa hari ini kangen kamu sampai dadaku sakit. Bisa periksa? Iya, Aku tunggu di rumah. aku segera ke sana. Qin Yuan, aku pasti bikin kamu hancur berkeping-keping. Jantungnya sakit di bagian mana? Yao Yao, hari ini kita coba gaya main yang baru. Yao, katanya dia kangen sama kamu. Siapa yang ngasih kamu izin buat nyentuh aku? Yao, kenapa kamu mukul aku? Aku salah apa? Bukankah selama ini kita selalu kayak gini? Siapa yang berani-beraninya ngasih kamu nyali buat bocorin urusan kita? Ke telinga Xinyan. Yao, kamu ngomong apa sih? Aku gak pernah bilang apa-apa ke Tuan Fu. Kamu masih aja ngelak. Kalau aku nggak lihat sendiri pesan-pesan itu, aku nggak nyangka kamu ternyata punya dua muka. Di depanku pura-pura jadi kelinci manis penurut. Tapi di depan Xinyan, sombongnya minta ampun ya. Aku udah peringatin kamu berkali-kali. Yang aku cintai cuma Xinyan. Kamu itu cuma peliharaan yang aku piara buat hiburan. Kematian Xinyan, kamu juga ikut andil. Aku bakal bikin kamu bayar mahal atas ini semua. Anakku. Yao, aku beneran gak sengaja. Semua ini karena cinta. Aku gak sanggup. Kalau anak kita lahir nanti, harus nyandang status anak haram. Aku bener-bener gak nyangka. Kalau Fusinian bakal nekat bunuh diri gara-gara ini. Tapi kan dia udah meninggal. Harusnya kita move on, bukan gitu? Kalau kamu nggak nyebut-nyebut anak, aku malah lupa. Bahkan cuma kepikiran kalau kamu yang bikin Xinyan mati. Aku tuh sedetik pun nggak mau lihat muka kamu. Anak yang ngandung darah kamu itu cuma bikin aku mual. Yao. Kamu mau apa? Mau ngapain anak kita? Ya jelas, bawa ke rumah sakit buat digugurin. Oh enggak, Yao, kamu gak boleh kayak gini. Itu juga darah daging kamu. Teganya kamu mau gugurin dia. Lepasin. Yao, coba kamu bayangin. Dia itu buah cinta kita juga kan? Nanti pas udah gede, dia manggil kamu mama, manggil aku papa.
Bayangin deh, sebahagia itu hidup kita. Berani-beraninya kamu pakai alasan perasaan buat neken aku? Cinta? Kita nggak pernah sesupral itu. Hubungan kita cuma sebatas fisik semata. Yang aku cintain cuma Xinyan. Yao Yao. Yao Yao. Aku mohon banget sama kamu. Kamu bilang kamu cuma cinta Fu Xinyan seorang. Tapi kita udah lewatin banyak malam bareng. Masa iya kamu nggak punya perasaan sedikit pun ke aku? Kamu sendiri yang pernah bilang kalau kamu juga cinta aku. Bawa dia sekalian ke rumah sakit. Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao. Yao Yao, aku mohon. Anak itu nggak berdosa. Yao Yao, Yao Yao. Yao Yao, jangan gini dong. Kita udah bareng selama ini, masa kamu setega itu? Pas kamu cecetan sama Xinyan. Kamu nggak ngerasa kejam gitu? Soal Xinyan, aku beneran nggak ada niat buat nyeret dia ke jurang. Dia sendiri yang nggak kuat, terus bunuh diri. Salah aku apa? Berani-beraninya lo bilang nggak ada hubungan? Terus nama Xinyan. Emang pantas disebut sama mulut lo? Bikin dia diam. Siap, Nona Su. Bawa dia ke atas. Suruh dia nunggu pas nyiksa anaknya. Yao ya, kamu nggak bisa begini. Dia itu anak kita juga. Salahnya di mana? Dia nggak bersalah. Simpan omonganmu itu buat Xinyan. Yao Yao. Selama anakku masih ada, apapun bakal aku lakuin. Serius. Wajahmu bikin mual. Harusnya aku sadar dari dulu. Kamu bikin aku kehilangan orang yang paling aku sayang. Itu udah lewatin batasku. Ini dia anak yang kamu bangga-banggain itu. Bawa dia pergi dari kota ini. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Su Jingyao. Apa yang udah kamu lakuin ke anakku? Buta, ya? Jangan kira aku nggak tahu niat busukmu. Kamu juga nggak semulia itu. Kamu cuma mau manfaatin anak itu buat naikin status. Jangan kira aku nggak ngerti. Su Jingyao. Kamu pikir kamu paling setia, ya? Habis nyingkirin anak haram. Terus ngusir selingkuhannya. Biar kamu bisa kenang cinta matimu di sini, gitu? Tutup mulut. Pertama kali naik ranjang sama aku, itu bukan aku yang minta. Yang gak tahan godaan dan nanjak di atasku, itu kamu. Yang dateng tengah malam juga kamu. Aku gak pernah maksa. Kematian Fu Xinyan. Itu semua gara-gara kamu. Kamu sendiri yang maksa dia sampai mati. Aku bilang tutup mulut. Kamu masih berani nyebut namanya? Bertahun-tahun ini, apa keuntungan dari aku masih kurang? Semua karena serakahmu. Provokasi dan hinaanmu itu yang ngebunuh dia. Kamu tahu nggak, dia menderita banget sebelum mati. Hahaha. Su Jingyao. Su Jingyao. Di sini sok setia lagi. Kita tuh sama aja. Sama-sama cari sensasi, cuma buat nutupin kekosongan doang. Aku bilang Jem. Su Jingyao, kamu tuh bukan wanita yang bisa diam di rumah. Fu Xinyan tuh lebih kuat dari kita berdua. Dia buta sih, makanya mau sama cewek murahan kayak kamu. Jem, aku bilang Jem. Harusnya kucungkil saja mata Fu Xinyan. Biar dia buta dan tuli sekalian. Jadi nggak akan lihat perbuatan hina kita semua. Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Su Jingyao. Aku bisa jalan sendiri. Cepat pergi sejauh mungkin dari sini. Xinyan? Xinyan, maafin aku. Xinyan, aku kangen banget sama kamu, Xinyan.
Xinian? Itu kan CEO Su Corporation? Iya, benar. Itu perempuan yang selingkuh ketahuan di pernikahan, satu kota geger. Lihat tuh, kasihan banget ya. Kasihan apanya? Ini sih namanya karma. Salah sendiri. Tolong, ada orang pingsan di sini. Kenapa dia? Nggak tahu. Mungkin shock terlalu dalam. Sudah, biar aku yang urus. Lihat, lihat. Yao Yao udah sadar. Yao Yao, kamu sadar? Kamu bikin mama setengah mati. Kalau kamu sampai nggak ada, mama sama papa mau hidup gimana? Papa sama mama udah tahu semuanya. Papa sama mama tetap dukung kamu. Apapun yang kamu lakukan, kami pasti dukung. Tapi, kamu jangan kayak gini terus. Kamu benar-benar salah. Nggak apa-apa, asal mau ngaku salah. Asal mau berubah. Itu yang paling penting. Kesalahan ini nggak akan bisa kuperbaiki seumur hidupku. Aku benar-benar nyesal dulu, Uhuk. Yao Yao, di dunia ini masih banyak pria baik. Sembuh nanti papa carikan. Buat apa mikirin? Fusinian seorang? Xinian itu satu-satunya pria yang paling kucintai seumur hidupku. HM, menurutmu orang mati bisa hidup lagi? Emma, aku capek. Biarkan aku istirahat sebentar, ya? Istirahatlah yang baik. Jangan sampai punya pikiran yang nekat. Kamu harus cepat pulih. 2 hari ini aku ke panti asuhan. Anggap saja ini menuntaskan salah satu keinginanku. Akhirnya aku bisa tenang terbang ke Inggris. Aneh. 2 orang tua di sebelah ini kelihatannya tidak asing. Lao Shen, jangan terus menatap anak muda itu. Kalau anak kita tidak hilang, mungkin sekarang sudah sebesar dia. Iya, sudah sebesar itu. Sayangnya, pulang ke Tiongkok kali ini tetap tidak menemukan apa-apa. Laulin. Aku merasa anak muda yang duduk di sebelah ini kelihatan akrab. Kamu merasa begitu juga tidak? Benar-benar kelihatan akrab. Coba kamu ajak dia mengobrol. Siapa tahu, dia benar-benar anak kita yang hilang 26 tahun. Anak muda. Boleh tanya siapa nama belakangmu? Kebetulan marga Fu. Fu Xinian. Halo, Tuan Fu. Nama saya Zhen Xisheng. Kami berdua adalah warga Tionghoa yang menetap di Inggris. Anak muda. Boleh tahu orang tuamu asli mana? Oh. Saya yatim piatu. Waktu umur 3 tahun terpisah dari orang tua. Sejak itu dibesarkan di panti asuhan. Apa? Yatim piatu? Yatim piatu kenapa? Para pengasuh di panti sangat baik pada kami. Maaf. Kami bukan bermaksud mengejek kamu. Maksud saya, waktu muda anak kami hilang. Jadi kami sering pulang mencarinya, tapi tidak pernah ketemu. Itu. Sejak tadi, waktu melihat paman dan bibi, saya merasa ada kedekatan yang aneh. Jangan-jangan? Betul. Saya juga merasa kamu sangat dikenal. Kamu tinggal di mana? Masih ingat? Waktu kecil, aku tinggal di kota Nanshan. Kalau lebih kecil lagi, aku sudah nggak ingat. Itu kan kota sebelah. Betul. Bisa jadi kalian benar-benar anak kami yang hilang bertahun-tahun.
Anak muda, setelah turun dari pesawat, maukah kamu ikut kami? Buat tes DNA? Baik, nggak masalah. Jangan-jangan mereka benar-benar orang tuaku yang sudah lama hilang? Ya ampun. Dulu, putra kami lahir pas tahun baru. Waktu itu kami pikir mau pulang setelah dia lewat 1 bulan. Tapi siapa sangka, tepat sehari sebelum kami pulang, anak kami hilang. Kami lapor ke polisi. Mobilisasi banyak teman buat mencari, sebulan penuh nggak ketemu. Pak, jangan emosi dulu. Nanti juga kita tahu. Lao Shen, gimana? Ada kabar? Visa hampir habis. Gimana ini? Bagaimana kalau kita balik ke Inggris dulu? Aku titip teman di sini. Dia terus nyari. Nggak bisa. Aku nggak bisa hidup tanpa anakku. Tanpa Mingsu, aku nggak akan pergi kemanapun. Aduh, kita bukannya berhenti nyari. Kamu jangan ngambek di saat kayak gini. Aku tak mau. Tanpa dia, buat apa hidup? Aku nggak kemana-mana. Aku mau anakku. Tenang, anak kita pasti beruntung. Pasti aman. Lagi pula, belum tentu dia diculik penculik. Bisa jadi, dia dirawat sama orang baik. Beneran? Dengar, asal kita ada waktu, kita balik lagi buat cari. Pasti ketemu. Sejak itu, setiap tahun kami selalu balik untuk cari keberadaan putra kami. Tapi, kabar makin sedikit. Anak muda turun. Ikut kami tes DNA. Mau sama atau enggak? Kami enggak akan enyia-nyiakan kamu. Cepat, ke pusat tes DNA terdekat. Baik, Bos Shen. Ini laporan. Tes DNA Anda. Silakan dicek sendiri. Terima kasih. Apa? Probabilitas hubungan ayah anak 99,9%. Ketemu. Coba kulihat. Benar-benar ini anak kita. Anakku. Ayah mencarimu susah payah. Ayah, Anakku, selama ini kamu pasti menderita. Ayah minta maaf. Ini salah ayah. Dulu kami lengah, sampai membuatmu menderita sebesar ini. Tak kusangka anakku sudah sebesar ini. Ibu kira tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Ibu. Bertahun-tahun. Kalian pasti juga menderita. Yang penting kamu pulang. Anakku, bagaimana kamu menjalani hidup selama ini? Tanpa ibu di sisimu, pasti kamu sangat menderita. Ini hutang ayah dan ibu padamu. Nak, tenang saja. Mulai sekarang, kami pasti mengganti semuanya. Ayah, bisa menemukan kalian saja sudah merupakan berkah. Dari kehidupan sebelumnya. Sisa hidupku, aku pasti akan berbakti pada kalian. Sudah. Tidak perlu bicara lagi. Kita pulang. Kamar yang ibu siapkan untukmu. Sudah 26 tahun tidak pernah diubah. Pulang. Selamat datang, Tuan Muda. Ayah, ibu, nggak perlu seramai inilah. Ya jelas dong. Anak yang hilang 26 tahun akhirnya ketemu. Kami berdua pastinya senang banget. Ayahmu selama ini, bisnisnya sukses besar. Nak, kamu tenang aja. Kali ini, kami pasti akan merebut semua yang kurang buat kamu. Hahaha, ayo masuk. Lihat kamarmu, nak.
Nak, kamar ini sudah kami siapkan. Buat kamu sejak dulu. Barang-barang ini adalah hadiah ulang tahunmu setiap tahun. Ibu dan ayahmu, setiap kamu ulang tahun, selalu menaruh satu hadiah di kamar ini. Ibumu dulu sampai tergila-gila demi kamu. Setiap tahun pasti beli satu. Aku bilang, anaknya aja belum ketemu. Buat apa semua ini? Katanya, kamu satu-satunya harapannya. Dia selalu ingin meninggalkan sesuatu untukmu. Makanya aku bilang, barang-barang ini pasti akan terpakai. Nah, lihat kan, akhirnya terpakai juga. Jadi, semua ini hadiah ulang tahunku setiap tahun? Kami nggak tahu kamu suka apa atau nggak. Soalnya selama ini, aku dan ayahmu nggak ada di sampingmu. Jadi nggak tahu kesukaanmu. Suka. Suka banget. Aku sampai nggak tahu harus bilang apa lagi. Nak, kok kamu ngomong gitu? Kamu bisa pulang saja. Sudah jadi jawaban terbaik buat kami berdua. Nggak perlu bilang apa-apa. Mulai sekarang, ini benar-benar rumahmu. Terserah kamu mau gimana. Lauli, kita kan sudah sepakat. Walau anak kita sudah pulang, kamu jangan terlalu memanjakannya. Ini anak kandungku. Aku mau manjakan semaunya. Omongan dulu nggak berlaku lagi. Kamu ini. Ayah, ibu. Jangan bertengkar. Bisa menemukan kalian. Aku merasa sudah jadi orang paling bahagia di dunia ini. Aku berjanji. Akan selalu berbakti pada kalian berdua. Sudah dicari kemana-mana, baru sekarang ketemu. 26 tahun. Aku sempat kira nggak ada harapan lagi. Hari ini, kamu berdiri hidup-hidup di depanku. Rasanya, semua ini seperti mimpi. Ayah bisa aja. Aku kan berdiri hidup-hidup di depan ayah sekarang. Ayahmu benar. Rasanya, kebahagiaan ini datang terlalu mendadak. Kayak nggak nyata aja gini. Udah, nggak usah dibahas. Sinian, kamu tinggal di sini dulu. Luar negeri, beda sama dalam negeri. Kamu pelan-pelan adaptasi. Kalau butuh apa-apa, langsung bilang aja. Papa pasti penuhi. Pembantu di rumah juga siap sedia. Terserah kamu mau nyuruh apa. Pak, aku bisa urus diriku sendiri. Aku keluar negeri ini. Memang cuma pengen ganti suasana hidup. Oke, nanti kalau kamu udah adaptasi, Papa baru gelar konferensi pers. Resmi umumkan identitasmu ke publik. Nanti, kamu bakal punya identitas baru dan nama baru. Sinian, kamu nggak keberatan? Kan Papa Mama ganti namamu? Gak keberatan. Aku memang dari dulu punya nama. Cuma balikin. Nama asliku aja. Nama ini, waktu kamu belum lahir. Kami udah siapin buat kamu. Shen Mingsu. Kamu bakal dipanggil itu. Shen Mingsu. Bagus banget. Ternyata itu namaku ya. Makasih, Pak MAH. Sini, Yao Yao. Yao Yao, makan dulu deh. Seharian ini kamu makan gak sampai setengah mangkuk. Badanmu bisa ambruk. Anak ini bikin cemas banget. Ayahnya anak, coba bujuk anak kita dong. Mama tahu Fusinian itu penting banget buat kamu. Tapi, Yao Yao, Fusinian udah pergi. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Iya, Mama tahu kamu merasa sangat bersalah. Aku sudah minta maaf padanya. Biarkan semuanya berlalu, ya? Yao Yao, makanlah sedikit. Demi ayah dan ibu, makanlah sedikit. Kalau kamu terus seperti ini, ayah dan ibu jadi sedih. Akulah yang membunuhnya. Bukan aku yang membunuhnya. Aduh, kamu ini. Keluarga Su Jingyao. Bisa keluar sebentar? Hasil konsultasi psikiatri sudah keluar. Kondisi pasien sekarang sangat mengkhawatirkan. Sudah ada gejala depresi berat. Kalau tidak segera ditangani, bisa muncul kecenderungan bunuh diri. Bagaimana ini, Pak? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Berapapun biayanya. Ini bukan soal uang. Pasien mengalami trauma mental yang menyebabkan kondisinya seperti ini. Secara sederhana, ada luka batin. Kalau luka itu bisa disembuhkan, akan sangat membantu pengobatannya. Tapi orangnya sudah tiada. Bagaimana bisa menyembuhkan luka batin? Masih ada satu cara.
Kalian bisa bantu mengingat kembali masa-masa bahagia pasien sebelumnya. Cara ini sangat membantu pengobatan depresi. Bahkan kadang lebih manjur daripada minum banyak obat. Lusa kan ulang tahun Yao Yao. Bagaimana kalau kita rayakan ulang tahun Yao Yao? Betul. Setiap kali dia ulang tahun, dia paling bahagia. Pasti manjur. Kita persiapkan baik-baik. Kasih dia kejutan. Teman-teman wartawan, ada kabar baik. Setelah 26 tahun berusaha tanpa kenal lelah, kami akhirnya menemukan anak kami yang terpisah bertahun-tahun. Shen Mingsu. Mingsu, sini perlihatkan ke semuanya. Dialah putraku, Shen Mingsu. Bos Shen, kami ingin tahu, bagaimana Anda bisa menemukan putra Anda? Bisa ceritakan detailnya? Kebetulan sekali, kami bertemu di pesawat. Dia duduk di sebelahku, langsung kusadari. Sangat dekat. Setelah turun dari pesawat dan melakukan tes DNA, saya baru yakin. Dia anak yang kucari 26 tahun. Bos Shen, apakah ini berarti masalah succession group ke depannya akan menjadi jelas? Kurang lebih begitu. Semua harta saya nanti diwariskan kepadanya. Bos Shen, apakah Anda yakin pada putra Anda? Maksud saya, membiarkan anak muda yang sama sekali tidak punya pengalaman mengelola Shen Group. Apakah tidak ada risiko tersembunyi? Wartawan yang satu ini, pertanyaan bagus. Kami juga sudah memikirkan masalah ini. Jadi, saya menugaskan Presiden Direktur Grup kami, Tuan Wang Lin Chuan, untuk melatih Shen Mingsu. Shen Mingsu selama ini berjuang seorang diri. Saya yakin dia punya kemampuan itu. Apa-apaan ini? Aku sudah supaya mengikuti Bos Shen selama bertahun-tahun. Tiba-tiba muncul anak ingusan entah dari mana, lalu merebut posisiku. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Ayahnya anak kita. Kamu yakin Yao Yao akan suka? Tentu saja, dari kecil sampai sekarang. Ulang tahun Yao Yao yang mana yang tidak bahagia? Nanti pas masuk harus kelihatan senang. Santai saja. Nggak usah ngajarin aku. Justru kamu, dari dulu sampai sekarang. Berapa kali kamu rayakan ulang tahun Yao Yao? Sudah. Ayo kita masuk. Selamat ulang tahun. Di mana? Nggak tahu, tadi masih di sini. Kamu periksa ke dalam, aku cari di luar. Oke. Ketemu? Toilet satu lantai udah dicari semua. Nggak ada bayangannya. Aku juga, seluruh gedung rawat inap udah kucari. Telepon juga nggak diangkat. Ayahnya anak kita, gimana ini? Kalau Yao Yao kenapa-napa, aku nggak mau hidup lagi. Nggak mungkin, putriku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Halo, kerahkan semua petugas keamanan. Segera geledah seluruh rumah sakit, harus ketemu putriku. Gimana ini? Berhenti nangis. Nangis nggak ada gunanya, aku lebih panik dari kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang mau kasih kejutan. Orang-orang di depan pintu juga kamu suruh pergi. Kacau semuanya. Putriku hilang, semua salahmu. Enak aja sekarang nyalahin aku, padahal soal ini. Kamu juga setuju kan? Sinian? Sinianku di mana? Perempuan buta. Jalan nggak lihat-lihat, cari mati ya. Pagi-pagi ketemu perempuan kayak kamu, sial banget. Siapa sih ini? Kok jalannya nggak lihat-lihat? Masih pakai baju pasien, jangan-jangan orang gila. Kelihatannya mirip banget CEO Sugroup. Nggak mungkin lah, itu kan beberapa hari lalu. Yang dikasih peti mati di acara pernikahan. Iya benar. Video selingkuh juga diputar di depan semua orang. Benar-benar dipermalukan. Pantas, luarnya pura-pura polos. Taunya di belakang mainnya lebih liar dari siapapun. Awas, jangan sampai kena sial gara-gara perempuan pembawa musibah ini. Nona, kamu nggak apa-apa Nona? Hati-hati, kelihatannya dia ini pasti kabur dari rumah sakit jiwa. Hati-hati dia bawa pisau terus nyerang kamu. Ah, masih muda kok sudah gila begini. Lapor Bosu, kami sudah mencari ke seluruh rumah sakit. Tidak ditemukan petunjuk apapun soal Nona Su. Dasar nggak berguna. Buat apa kalian makan gaji? Yao Yao, kamu pasti lagi kalut.
sampai nekat mau mengakhiri hidup. Sebarkan ke kota, cari jejak putriku. Hadiahnya 100.000. Siapapun yang bisa menemukan putriku. Hadiahnya 1 juta, bukan 10 juta. Ya. Xinian, kenapa kamu ada di sini? Xinian, dengar aku. Kinyuan sudah aku bereskan. Anaknya juga sudah aku gugurkan. Jadi jangan marah-marah lagi sama aku, ya? Xinian, kenapa kamu nggak jawab? Xinian. Tubuhmu kenapa dingin begini? Sini aku hangatin. Kamu tahu nggak, selama kamu pergi hidupku menderita banget. Xinian, kembalilah. Jangan marah lagi. Pulang sama aku, ya? Ayo pulang sama aku. Xinian. Sudah seharian, tidak ada petunjuk sama sekali. Benar-benar memelihara sekumpulan orang nggak berguna. Bos Su, kami menemukan beberapa petunjuk. Ketemu putriku? Belum, tapi untuk sementara belum. Tapi bapak ini mengaku pernah melihat orang yang sangat mirip dengan Nona Su. Pak, cepat beritahu saya seperti apa orang itu. Pasti saya beri imbalan besar. Tadi waktu saya nyapu jalan, saya lihat seorang gadis nggak pakai sepatu. Dia kelihatan agak terganggu, masih pakai baju pasien. Terus jalan lurus menyusuri jalan raya. Mulutnya komat kamit, katanya semuanya salah dia. Itu pasti Yao kita. Yao kita belum mati. Dia masih hidup. Kamu tahu dia pergi kemana? Arah pastinya saya nggak tahu. Tapi dia tadi jalan terus. Menyusuri jalan Fengyang. Saya juga nggak berani ikut campur. Jalan Fengyang? Bukankah makam Fu Xinian ada di sana? Dia pasti pergi ke makam Fu Xinian. Siapkan mobil, kita ke jalan Fengyang. Siap? Pak, terima kasih ya. Ini upah buat kamu, makasih ya. Kasihan sekali, orang tua manapun pasti sedih. Anak ini, kenapa dia menyiksa diri sendiri begini? Ayo pulang sama mama, nanti mama hangatkan lagi. Mama kangen banget sama kamu. Ayo pulang. Yao, kamu bikin mama takut setengah mati. Yao, mama mohon, jangan bikin mama takut lagi, ya? Kenapa Xinian masih belum mau memaafkan aku? Nggak mau maafin juga nggak apa-apa, masih ada mama. Ayo pulang sama mama, ya? Semua ini nggak penting. Kenapa? Xinian kenapa nggak bisa luluh juga? Aku terus berusaha menghangatkan dia. Menurut mama, jangan-jangan dia sudah mati? Yao, kamu jangan nakutin mama. Yao, sadar dong. Jangan bikin mama takut begini. Fu Xinian kamu itu sudah mati. Lihat, yang kamu peluk itu cuma nisan. Dasar Su, diam kamu. Ngomong apa sih? Nggak lihat Yao sudah jadi. Sampai begini keadaannya? Nggak sadar kalau Yao sudah gila. Diam. Nggak gila. Nggak. Dasar Su, ngapain sih? Nggak lihat Yao ada di sini? Fu Xinian, mati pun kamu nggak lepasin anakku. Aku harus kasih pelajaran sama kamu. Su Changyi, kamu masih manusia nggak? Kenapa kamu tegang lakuin ini di depan Yao? Aku rasa yang beneran gila itu kamu. Yao. Lihat mama dong, nak. Cepat panggil orang. Ada yang bisa bantu? Ya Tuhan. Aku tahu Yao memang bersalah. Tapi dia sudah berubah. Lepaskan dia, aku mohon.
Yao Yao, kamu sudah mendingan? Ma, aku di mana ini? Di mana lagi? Kamu di rumah sakit. Nggak kenal tempatnya? Oh iya. Di rumah sakit. Kamu masih ingat kejadian semalam? Sekarang kamu merasa gimana? Yao Yao. Kemarin kamu bikin kami takut setengah mati. Dan kamu bikin mama dan ayahmu khawatir berat. Sadar udah bagus, sadar udah bagus. Kamu mau makan sesuatu nggak? Udah seharian kamu nggak makan. Mau minum dulu? Mama udah buatin air gula. Minum yang banyak ya. Iya, sekarang Mama siapin. Nih, hati-hati masih panas. Hati-hati panas. Ma, aku minta maaf. Sama Sinian juga. Udah, Mama udah paham. Kamu udah ngomong berkali-kali. Sekarang kamu bisa makan minum, itu yang paling penting. Ma, aku mau makan sesuatu. Kamu mau makan apa? Iya, Mama buatin sekarang. Gue, kemarin kan ulang tahunmu. Kamu kabur, kuenya udah lewat semalam, udah basi. Mama kupasin apel aja ya? Iya. Mama senang banget. Keluarga pasien, tolong keluar sebentar. Yao Yao, ayah keluar sebentar ya. Sebentar lagi balik kok. Dokter, Yao Yao kami sekarang sudah jauh lebih baik. Sekarang sudah bisa makan minum, omongannya juga sudah normal. Justru itu yang paling saya khawatirkan. Kenapa bilang begitu, Dok? Jangan nakutin kami. Setelah mendengar cerita kalian tadi malam, hari ini kondisi pasien membaik secara tiba-tiba. Kemungkinan besar ada satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Pasien sudah punya niat untuk mengakhiri hidupnya. Nggak mungkin banget. Dokter gadungan, aku hajar kamu sekarang. Pak Su, tolong hargai saya. Saya ini dokter yang punya etika profesi. Mana mungkin saya asal bicara, ini semua hasil kesimpulan dari pengalaman klinis bertahun-tahun kami. Su Changi, cepat lepaskan tanganmu. Anak kita sudah begini, kamu malah bikin rusuh. Kamu nggak lihat? Dia itu dokter gadungan. Dia nggak terima anak kita membaik. Dokter kayak gini buat apa dipertahankan? Pak Su, tolong jangan emosi. Sebagai dokter, tanggung jawab utama saya adalah mengutamakan pasien. Daripada ribut di sini, lebih baik perhatikan kondisi psikologis putri Anda. Su Changi, cepat lepaskan. Ini kejahatan. Pak Su, sekalipun Anda membunuh saya hari ini, penyakit putri Anda juga nggak akan sembuh. Tolong pikirkan baik-baik untung ruginya, Pak. Gawat. Yao Yao, jangan lompat. Ayah, biarkan aku pergi menyusul Sinian. Aku benar-benar malu menghadapi kalian. Yao Yao, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu pergi, kamu memang lega. Tapi, ayah sama mama harus gimana nanti? Anakku yang malang, buat apa menyiksa diri sendiri? Aduh. Kenapa keluarga Su harus mengalami ini? Ini sebenarnya salahnya di mana? Yao Yao, lihat. Itu bukannya Fusinian? Yao, pengusaha Tionghoa Inggris, pendiri Su Group, Shen Shisheng.
hari ini menggelar konferensi pers mengumumkan telah menemukan putranya yang hilang 26 tahun lalu, Shen Mingsu. Pembagian warisan Shen Group dipastikan akan berubah. Itu dia. Betul, tidak salah lagi. Xinyanku masih hidup. Dia Xinyanku. Dia masih hidup, dia tidak mati. Bagaimana bisa Fu Xinyan muncul di layar? Bukankah dia sudah mati? Kamu bicara apa? Yao Yao baru saja agak sadar. Jangan bikin dia kacau lagi. Tidak bisa. Aku harus suruh orang menyelidiki ini. Xinyan? Xinyan, kamu masih hidup. Kamu tahu tidak, betapa menderitanya aku memikirkanmu selama ini. Yao Yao. Kalau Xinyan masih hidup, kamu pasti punya kesempatan untuk minta maaf padanya. Masih mungkin, tapi kau lemah. Pulihkan dulu kesehatanmu, ya? Bosu, kami sudah menemukan tiket pesawat Fu Xinyan ke Inggris beberapa hari lalu. Deskripsi di berita dan identitas Fu Xinyan. Juga informasi tiket, waktunya cocok. Kemungkinan besar memang Fu Xinyan. Yao Yao, benar-benar Fu Xinyan. Dia tidak mati. Beneran? Di mana dia? Aku susul sekarang. Nggak bisa ah. Aku kayak gini pasti kelihatan kusut banget. Terus gimana kalau dia malah ilfeel sama aku? Yao Yao, kondisi kamu sekarang masih lemah banget. Muka kamu juga kelihatan capek. Dengerin mama dulu ya. Badan kamu dipulihkan dulu, baru pergi. Oke? Oke. Kalau gitu nanti, aku pasti bakal dandan secantik-cantiknya. Kemana kamu main kuliah, Mingsu? Dulu kuliah jurusan apa? Manajemen bisnis. Pantesan. Perusahaan ayahmu ada penerusnya. Ini semua juga berkat bimbingan Bos Wang. Xiao Wang, kamu keluar dulu. Aku ada urusan sama Mingsu. Mingsu, belakangan ini kerja kamu capek enggak? Kalau kamu merasa nggak cocok, mundur aja. Mama yang biayain kamu. Nggak apa, MA. Aku kuat. Ini caraku berbakti. Ini bagian dari caraku meringankan beban kalian. Oh iya, 2 hari lagi Mama mau kenalin kamu sama seseorang. Kenalin? Iya, sebenarnya perjodohan ini sudah jatuh sejak kalian masih kecil. Waktu itu kan kamu hilang, jadi urusan ini nggak pernah dilanjutin. Sekarang kamu udah balik, Mama sama Papa udah ngomongin buat nerusin lagi perjodohan ini. Tenang aja, akhlak gadisnya bagus banget. Dia juga masih lajang. Baru putus, disuruh kenalan lagi. Ah udahlah. Mending yain aja dulu. Boleh, MA. Nanti Mama yang atur. Kamu santai aja. Kalau kalian berdua nggak nyambung, kapanpun bisa dibatalin. Mama hormatin keputusan kamu. Oke. Si Shen Mingsu yang tiba-tiba muncul ini. Ada bakat juga ternyata. Posisi presdirku bisa beneran hilang. Gak bisa, aku harus segera bertindak. Bos Wang, data tentang Fu Xinyan yang kau minta. Sudah kukirim semua, ada banyak rahasia besar di dalamnya. Qin Yuan. Dia orangnya. Manfaatkan momen pulang ke Tiongkok ini untuk mencarinya. Fu Xinyan, kau memang pantas mati. Matimu saja udah bikin masalah, malah bikin aku kehilangan Yao Yao dan anakku. Dasar pembawa sial. Fu Xinyan belum mati. Kau siapa? Kok bisa masuk ke sini? Siapa aku gak penting, yang penting kita punya musuh yang sama. Shen Mingsu adalah Fu Xinyan yang kau maksud. Maksudmu Fu Xinyan belum mati? Mana mungkin? Aku melihat mayatnya dengan mata kepala sendiri. Itu cuma tipuan, dia sekarang ada di Inggris. Masih hidup segar bugar. Apa maksudmu? Dia itu anak kandung Shen Shizheng, pendiri Shen Group. Ayah dan anak baru aja ketemu.
Sekarang dia tuan muda Shen Group. Jangan banyak omong. Langsung saja katakan maksudmu. Saya Wakil Presiden Shen Group, Wang Lincuan. Harusnya beberapa tahun lagi saya bisa naik jadi Presiden Direktur. Tapi tiba-tiba muncul Shen Mingsu. Kau pasti paham. Ah, kalau begitu aku mengerti. Kau ingin aku singkirkan dia demi jabatanmu? Benar kan? Jangan mimpi. Aku tak akan jadi pionmu. Pion. Lebih tepat disebut transaksi. Kalau kau bisa menendang Shen Mingsu keluar dari Shen Group, aku kasih kau imbalan 10 juta. Bagaimana? Enak saja kau bilang. Dia sekarang pewaris sah Shen Group. Menyentuh dia saja aku tak bisa. Bagaimana aku harus bertindak? Soal itu biar aku yang urus. Kalau kau rasa tidak masalah. Kita lanjut diskusi ke tahap berikutnya. Baik. Aku setuju. Fusinian. Kau kira bisa terus pura-pura mati? Kali ini akan kubuat kau benar-benar mati. Aku akan merebut kembali semuanya, berlipat ganda. Menurutmu aku cocok pakai yang ini? Cantik. Anakku cantik pakai apa saja. Tapi kalau Xinyan tidak suka bagaimana? Ah, yang penting ketulusan dan sikap. Asal tulus. Aku yakin masih bisa diperbaiki. Putriku pergi jauh, lagi pula menemui orang terpenting. Harus berpakaian istimewa. Kau itu kasar, paham tidak soal gaya? Iya, terserah kalian mau bilang apa. Sudah, yang ini saja. Dulu waktu kencan dengan Xinyan, aku sering pakai ini. Dia sering memujiku. Pakai ini paling bagus. Ya sudah. Ini bros yang aku pesankan khusus buat dia. Waktu kami menikah dulu. Kok kamu sedih lagi, Bu? Kalau dia nggak mau maafin aku, gimana? Kamu ini? Coba kamu temui dia dulu. Kalau gagal, pulang saja. Papa mama sayang kamu. Dia terlalu penting buat aku. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Soal ini, sebagai orang tua, kami nggak enak ikut campur. Nanti kamu pergi sama Yao Yao. Kamu harus jaga Yao Yao baik-baik. Jangan biarkan dia bodoh. Kalau terjadi, kau tanggung jawab. Baik, Bos Su. Tante, Wah, Nyener datang. Tunggu sebentar, Tante panggilkan Mingsu dulu ya. Mingsu! Mingsu, cepat keluar. Nyener datang, Tante kenalin kalian. Sini Mingsu, Tante kenalin. Ini dia, calon tunangan yang dulu Tante jodohkan buat kamu. Gunyan 11. kamu Loh, kalian berdua udah kenal? kenal banget. MA. Gunyan 11. Dia teman kuliahku dulu. Kalian berdua nggak ada masalah kan? Gak, cuma soal lomba klub waktu kuliah dulu. Kami berdua. Sama-sama ambisius, cuma itu. Kukira ada dendam kesumat, ternyata cuma hal sepele. Nyener, ini benar-benar yang bukan jodoh nggak bakal ketemu ya. Ngobrol lah berdua, Tante nggak mau ganggu. Baik, Tante Lin. Silakan duluan. Ngobrol yang baik ya. Lama tak jumpa. Ku dengar telingamu. Oh, telingaku? Sudah sembuh kok. Tapi, jangan bilang ibuku soal ini ya. Aku serius. Jangan. Aku gak mau bikin ibuku khawatir. Kalau pacarmu yang dulu itu gimana? Ku dengar. Kalian baik-baik saja? Sudah putus? Jujur saja padamu. Oh ya?
Syukurlah kalau begitu. Kalau kamu masih pacaran tapi datang buat dijodohin. Sekali wajah habis tahu. Dan, ku bongkar semuanya ke Tante Lin. Jujur saja, kami dulu. Hubungannya baik banget. Sampai ke tahap mau nikah. Demi ngasih kejutan buat dia, aku sembuhin telingaku duluan. Malah ku pergoki dia sama laki-laki lain. Sinianku, akhirnya kutemukan kamu. Maaf ya, aku nggak sengaja. Sudah berlalu. Aku sudah ikhlas kok. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Maaf ya Niansi, kamu juga tahu. Aku baru saja keluar dari hubungan yang lama. Jadi sekarang belum mau pacaran. Soal perjodohan itu. Aku paham kok. Tapi, aku ada satu syarat. Syarat apa? Kalau kelewatan, aku nggak mau ya. Cewek ini dari dulu emang jahat. Sering jahilin aku di acara karena tahu aku nggak bisa dengar. Jangan bilang kamu udah nemu pacar baru secepat ini. Itu salahmu sendiri. Siapa suruh kamu hebat banget? Ya memang itu keahlianku. Sudah, jangan bercanda terus. Bilang saja. Syarat apa? Boleh nggak aku manggil kamu Sinian? Aku nggak terbiasa manggil Mingsu. Duh, kirain masalah besar. Aku setuju. Kakak Sinian memang baik. Sinian, Gimana caranya kamu nemuin tempat ini? Sinian, ayo pulang bareng aku. Kak Sinian, ini yang kamu maksud? Niansi, kamu masuk kamar dulu, aku mau ngomong sama dia. Su Jingyao, ngapain kamu kesini? Sinian, aku beneran nyesel, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku udah terima hukumannya, anaknya juga udah aku gugurin. Ayolah pulang bareng aku, maafin aku ya. Dimaafin atau enggak, semuanya udah lewat. Pergi sana. Enggak. Sinian, kamu bercanda kan? Kamu masih cinta aku kan? Aku mohon, pulanglah bareng aku. Ini rumahku, Su Jingyao. Kamu itu orang luar. Aku juga keluarga kamu. Aku mohon, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Pulanglah bareng aku. Balik kemana? Balik ke tempat dulu. Di mana kamu dan Qin Yuan bercinta ria? Bukan begitu. Bukan begitu? Terus gimana? Setiap kali ingat kamu sama Qin Yuan, aku jadi mau sama kamu. Kamu tahu nggak, Su Jingyao? Maaf, Sinian. Aku nggak kuat nahan godaan. Sampai bikin kamu sakit hati. Ngomong gitu sekarang udah nggak ada artinya. Kamu cepat pergi. Aku nggak mau ibuku tahu semua ini. Sinian, sebenarnya aku harus gimana supaya kamu mau maafin aku? Bilang dong, aku bisa kasih semua uangku buat kamu. Sahamku juga semuanya buat kamu. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Kamu pulang sama aku. Kita bikin pernikahan yang lebih besar dan lebih meriah lagi, ya? Kumohon. Su Jingyao, ini bukan masalah uang, kamu tahu? Terus masalah apa? Bilang ke aku. Katakan, kamu bilang saja apa maumu, aku pasti turuti. Su Jingyao, bisa nggak kamu jangan keterusan begini? Aku sudah bilang, kita berdua sudah nggak mungkin. Jangan paksa aku usir kamu. Buat kita berdua, sisakan harga diri dikit, nggak bisa? Kumohon, aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tahu nggak, selama hari-hari tanpa kamu, hidupku berat banget. Emangnya aku nggak menderita? Aku benar-benar pernah mencintaimu. Dulu kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Tapi kamu, pernah nggak kamu menghargaiku? Kamu tahu nggak? Waktu aku lihat foto kamu sama Qin Yuan, hatiku sakit banget. Aku nggak. Waktu kamu sama Qin Yuan bercinta mesra, apa kamu pernah mikirin aku? Apa kamu pernah peduli sama perasaanku? Berapa tahun kita bersama, sebanyak itu juga kenangan indah kita. Tapi sekarang, semuanya jadi kayak belati yang menusuk jantungku. Enak banget ya kamu. Sekarang kamu malah balik dengan muka tembok minta maaf. Udah telat. Kalau semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan cuma dengan minta maaf, mana mungkin? Masih ada perpisahan dan penderitaan. Kita ini orang dewasa. Harus tanggung jawab sama perbuatan sendiri. Kalau kamu berani ngelakuin, harus berani tanggung akibatnya. Orang-orang, serat dia keluar. Sinian, beri aku kesempatan terakhir. Aku benar-benar tahu salahku. Aku nggak akan macam-macam lagi. Sinian.
Bos Su. Bos Su, kita udah minta maaf. Udah ngelakuin semua yang bisa kita lakuin. Karena dia nggak mau maafin. Ya udah, sampai di sini aja. Aku nggak tega lihat kamu kayak gini. Aku nggak mau kamu makin jatuh sakit. Xinyan cuma lagi marah sama aku. Asal aku lebih tulus, dia pasti bakal maafin aku. Maaf ya, Nianzi. Jadi malu sendiri. Nggak apa-apa, Kak Xinyan. Semua salah perempuan itu, bukan salah kakak. Ibuku nggak lihat, kan? Beliau lagi sibuk kakak video, nggak lihat kok. Syukurlah. Ayo masuk. Mingsu, hari ini ada konser. Aku sudah siapin tempat terbaik buat kita. Cepetan, konsernya mau mulai. Kalian berdua kelihatan akrab. Manfaatkan momen ini. Kamu sama Nianzi harus makin dekat. Baik, Tante Lin. Aku pasti jaga Kak Xinyan baik-baik. Semua pengeluaran malam ini aku yang tanggung. Siapa perempuan dekat pagar itu? Dari tadi malam aku lihat dia terus berdiri di situ. Bukan siapa-siapa. Paling juga. Gelandangan yang nyasar ke sini. Kalau gitu, biar ku suruh satpam usir dia. Nggak usah. Aku cek dulu. Kalian naik mobil duluan aja. Kamu gigi banget ya, Su Jingyao. Sanggup begadang semalaman di luar. Xinyan, pulanglah bersamaku. Udah berapa kali ku bilang, kita udah benar-benar selesai. Apa? Nggak ada sedikit pun kesempatan buat kita lagi? Nggak ada. Cepetan pulang sana. Jangan buang-buang waktumu lagi. Bos Su, lebih baik kita pulang saja dulu. Sudah sehari semalam. Ayahmu berpesan khusus padaku untuk menjagamu baik-baik. Mingsu, sudah naik. Konsernya sebentar lagi dimulai. Fu Xinyan, dasar nggak tahu malu. Turun kau. Kau cari mati ya? Fu Xinyan, aku tahu kau ada di dalam mobil. Cepat turun. Bagus juga ya, Qinwan. Selama aku merusak Mingsu. Dengan orang tuanya, posisiku aman. Ini Wan, aku saja belum menuntutmu. Kau malah berani cari gara-gara denganku sekarang? Fu Xinyan brengsek. Kau hancurkan keluargaku. Kau masih manusia nggak sih? Kalau hari ini kau nggak kasih aku penjelasan, aku tabrakan diriku ke mobilmu. Omong kosong lagi ini? Mingsu, apa maksud dia? Mingsu, ini sebenarnya ada apa? Aduh. Fu Xinyan itu lebih buruk dari binatang. Dia nggak cuma jadi selingkuhan istriku, dia juga nggak tahu malu. Mengadu domba aku dan istriku. Dia juga membujuk istriku untuk menggugurkan anakku. Benarkah semua yang dia katakan? Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Dia cuma mengarang cerita. Aku nggak mungkin melakukan hal sekeji itu. Mingsu, aku harap kau bisa menjelaskan. Keluarga Shen tidak mungkin punya anak yang rusak moralnya. Om Shen, Tante Lin. Aku yakin Kak Xinyan bukan orang seperti itu. Dulu waktu kuliah, dia orangnya selalu baik. Om, Tante, lihat ini. Inilah perbuatan anak kalian. Mingsu, jelaskan foto ini. Ini tidak mungkin. Ini semua foto editan. Pasti dia menghabiskan banyak uang untuk mengedit foto demi menjebakku. Foto ini tidak terlihat editan. Tapi aku percaya pada anakku. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman di balik ini semua. Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Mingsu, jelaskan yang sebenarnya supaya ayah ibu bisa membantumu. Ya, nak, konser itu tidak masalah kalau batal. Tapi masalah ini harus kamu jelaskan dengan jelas. Om, Tante, tolong bela aku.
Dialah pelakunya, Fu Shen Mingsu. Dia melakukan semua ini beberapa hari sebelum pergi ke luar negeri. Pasti dia takut aku menuntutnya. Makanya dia kabur ke luar negeri. Ini Wan, kamu masih punya muka? Jelas-jelas kamu yang jadi pelakor. Anaknya juga digugurkan sendiri oleh Su Jingyao. Ini semua pantas kamu terima. Tante, Om, kalian harus percaya padaku. Mana mungkin aku jauh-jauh terbang ke luar negeri hanya untuk menjebaknya. Aku bisa saja menyebar gosip di internet. Om, tolong selidiki dengan Adio. Bangun dulu. Keluarga Shen pasti akan menuntut keadilan untukmu. Tapi kalau ada orang yang sengaja memfitnah putraku, Shen Shizheng, aku juga tidak akan tinggal diam. Ayah, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Naik mobil, pulang. Qin Yuan, Kesal banget aku. Dari mana sih munculnya Su Jingyao ini? Berani-beraninya merusak rencanaku. kamu nggak kapok, ya? Bikin ulah sampai luar negeri. Su Jingyao, kenapa kamu bisa ada di sini? Kayaknya pelajaran yang kuberikan masih kurang, ya? Berani-beraninya kamu datang ke luar negeri? Om, Tante, maaf, saya ini mantan pacarnya Xinian. Bukankah itu gadis yang tadi berdiri di depan pintu? Tante, mohon maaf. Qin Yuan, dia itu selingkuhanku. Xinian juga putus denganku. Karena masalah ini. Jadi ini semua bukan salah Xinian. Bayi yang kugugurkan itu memang anaknya. Tapi faktanya tidak seperti yang dia bilang. Oh, begitu. Terima kasih ya, Nak. Maafkan saya, Om, Tante. Ini salah saya. Saya yang mengecewakan Xinian. Xinian kalian itu orang yang sangat baik. Salahkan aku, yang tidak bisa menjaga batasan. Kalau tahu salah dan mau berubah, itu sudah bagus. Ayah Mingsu juga minta maaf padamu. Ayah hampir saja salah menuduhmu. Gak apa-apa, ya. Yang penting kesalahpahamannya sudah selesai. Ini Wan, kau goda Su Jingyao saja tidak cukup. Sekarang malah mengejarku terus. Berapa lama kau harus menderita? Fusinian, semua ini terjadi gara-gara kau. Kalau saja kau tidak pura-pura mati dan pergi. Sekarang, semuanya pasti sudah jadi milikku. Omonganmu itu sampaikan saja ke polisi. Fusinian, karena kau sudah merampas semua yang kupunya, aku juga akan merampas semua yang kau punya. Fusinian. Kau ternyata sampai rela menahan tusukan demi dia. Yao Yao. Yao Yao, kau tidak apa-apa? Cepat, cepat panggil ambulans. Ambulans. Ada seorang perempuan ditusuk. Darahnya keluar banyak sekali. Maafkan aku, Xinian. Ini semua balasan untukku. Aku sudah sadar sekarang. Au. Ternyata memang tidak ditakdirkan untukku. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Dasar bodoh. Aku tidak menyuruhmu menusuk orang. Gawat, gawat. Masalahnya jadi besar sekarang. Kamu sudah sadar? Xinian, Dokter bilang rawat 2 minggu lagi. Ayah, Ibu. Maafkan anakmu ini. Aku bikin kalian khawatir lagi. Nggak apa-apa, Yao Yao. Yang penting kamu sudah siuman. Hati ayah dan ibu. Jadi tenang sekarang. Yao Yao. Jangan pikir apa-apa. Fokus pulih. Ayah Ibu bakal nemenin kamu sampai boleh pulang. Om, Tante maaf. Yao Yao kena tusuk itu karena nahan serangan buat aku. Udah, nggak usah ngomong gitu, Xinian. Kamu itu anak baik. Keluarga Su kami yang punya utang budi sama kamu. Selama kamu nggak ada, Yao Yao juga ngalamin banyak hal berat. Anggap aja ini pelajaran. Xinian,
Aku yang salah sama kamu. Aku tak bisa jaga jarak, bikinmu menderita. Gak apa-apa. Semua udah lewat. Kita harus lihat ke depan. Xinyan, aku udah bisa nerima. Seharusnya aku nggak terus-terusan narik-narik kamu. Aku sungguh. Udah, jangan nyalahin diri kamu terus. Aku udah maafin kamu. Fokus aja pulihin badan. Aku bakal bantu Om sama Tante urus kamu sampai boleh pulang. Xinyan, kalau gitu kami pamit dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Tenang saja, Xinyan. Aku dan ibunya Yao Yao akan lebih sering menemani Yao Yao. Tenang, Yao Yao tidak akan begitu lagi. Ayah dan ibu akan selalu menemanimu. Xinyan kami serahkan padamu. Tenang, aku akan menjaga kakak Xinyan baik-baik. Ayo. Mereka sudah pulang. Urusan Qingyuan sudah kubereskan. Dan juga Wang Linchuan itu. Nak, besok ulang tahunmu yang ke-27. Kamu mau merayakannya bagaimana? Tentu saja bersama ayah dan ibu. Lagi pula, aku belum pernah merayakan ulang tahun bersama ayah dan ibu. Baiklah, ayo kita masuk dan bicara pelan-pelan di dalam.